Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita semua sekarang ini itu tidak seperti pada waktu dilahirkan. Waktu kita dilahirkan itu polos, murni, bahagia, tidak banyak pikir, dan terbuka. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu kita menjadi seperti sekarang ini. Itu karena kita menyimpan memori-memori saat kita dibesarkan. Sayangnya penyimpanannya itu selektif. Dan kebanyakan yang disimpan itu yang negatif. Terutama apa yang membuat kita itu merasa malu. Sehingga kita kemudian menyimpan itu dan kemudian menutupinya. Sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan kita. Tetapi karena orang tua pada waktu mendidik kadang-kadang memarahi kita ketika kita ekspresif mengungkapkan diri, atau kita sedih, atau kita menangis, orang tua seringkali memarahi. Tapi bukan juga hanya orang tua, bisa juga kakak kita, bisa juga dari masyarakat. Akhirnya ketika kita anak, kita mengerti. Kalau kita jujur, ekspresif, apa adanya, kita nggak akan diterima. Yang menjadi masalah adalah kemudian saya menginternalisasi pandangan orang itu. Sehingga kemudian meyakini. Dan ini menjadi false belief yang kemudian tidak sadar membentuk diri kita yang sekarang ini. Saya tidak cukup baik. Saya tidak pantas dicintai. Jadi saya harus berusaha baik. Tetapi harga yang dibayar cukup mahal, yaitu menyembunyikan diri kita yang sebenarnya. Lalu tampil dengan topeng masing-masing. Supaya diterima, supaya dihargai, supaya bisa menjadi bagian, fit in, saya harus tampil sebagaimana yang diharapkan. Tetapi bukan sebagaimana adanya. Lalu beberapa yang saya yakini tidak baik itu tidak diungkapkan. Dan karena ini berjalan dalam waktu yang lama, akhirnya kita lupa diri kita yang sebenarnya ketika kita dilahirkan. Otomatis kita bertindak berdasarkan rasa malu, rasa takut, yang terungkap dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang ditutupi dengan jutek, ada yang ditutupi dengan galak, ada yang ditutupi dengan mau menyenangkan semua orang, ada yang ditutupi dengan tampil sebagai nice guy. Tetapi itu semua adalah topeng yang sebetulnya memendam, menyingkirkan diri kita yang sebenarnya. Bahkan kemudian kita lupa kita mesti bagaimana. Yang terjadi kemudian kita tampil secara otomatis sebagaimana yang diharapkan menurut kita. Harapan dari sekitar kita. Dan itu kemudian di dasarnya ada sebuah kenyataan yang sulit diterima. Bahwa sebetulnya ada keyakinan bahwa I'm not good enough. Saya memalukan. Karena itu harus disembunyikan. Lalu tampil dalam bentuk topeng yang tentu tidak membahagiakan. Yang tentu juga menyakitkan. Karena itu bukan kita yang sebenarnya. Persoalannya adalah bagaimana kita menyingkirkan rasa malu itu, rasa tidak bernilai itu,
dan kemudian menerima diri apa adanya dan berani tampil sebagaimana sejak awal kita diciptakan. Yang pertama dengan menyadari bahwa diri kita yang sekarang ini tidak sepenuhnya merupakan ungkapan diri kita yang sebenarnya. Kita mesti belajar mengenali diri, menerima diri apa adanya, dan kemudian menyadari bahwa kita itu dari awal adalah baik, bahwa kita itu adalah kasih, serupa dan segambar dengan Allah. Kita dicintai oleh Allah dari awal. Di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau. Dan aku telah memanggil engkau karena aku mengasihi engkau. Kita adalah kasih, serupa dan segambar dengan Allah sejak awal sampai akhir. Maka mari kita membongkar semua topeng dan penghalang yang membuat kasih itu tidak bisa mengalir dari diri kita secara natural. Kita akan selalu mengasihi karena kita adalah kasih. Kita selalu bahagia karena kitalah kebahagiaan itu. Bukan kebahagiaan yang kita cari dari luar supaya kita diterima, dihargai, dicintai. Karena kita itu cinta, karena kita itu adalah kebahagiaan. Maka jalannya hanyalah menyadari dan mengenali kembali siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tidak seperti ini sejak awal. Kita begini karena belajar dalam perjalanan. Itu bisa dilepaskan supaya kita bisa mempunyai pandangan yang jernih dan menemukan kembali jati diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih, yang adalah kedamaian, yang adalah keterbukaan, yang adalah kegembiraan. Dan dengan demikian kita bisa menjadi cahaya yang membawa sukacita, membawa damai, membawa cinta kasih. Bukan korban yang harus terus-menerus menyembunyikan diri kita. Bukan korban yang terus-menerus harus menutupi keyakinan palsu bahwa saya tidak pantas dicintai, bahwa saya tidak pantas diterima kalau saya tampil apa adanya. Maka mari kita menemukan sumber kebahagiaan itu di dalam diri kita. Bukan mencari validasi, kegembiraan dari luar diri. Karena itu tidak pernah kita dapatkan. Karena memang kebahagiaan itu ya kita, bukan di luar sana. Kalau kita menemukan kebahagiaan karena sesuatu yang ada di luar kita, berarti kita belum menemukan diri kita yang sebenarnya. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Karena kita adalah kasih itu sendiri. Dan hidup kita adalah hidup di dalam Tuhan. Maka mari kita mengenal diri yang sebenarnya. Mengenali diri sebagai sang kasih yang selalu ada di dalam kasih Tuhan. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk dicintai. Karena kita itulah kasih itu sendiri. Kita belajar untuk rest in the loving presence of God. Karena memang Allah adalah kasih. Dan kita mempunyai kemampuan untuk mengasihi. Karena sejak awal kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Ketika kita mengenali diri sebagai sang kasih, maka kasih itu memancar dari kita. Kita yang menjadi sumber, bukan mencari kasih, bukan mencari perhatian, tetapi memancarkan, menjadi sumber kasih. Sehingga siapa saja yang ada di sekitar kita merasakan kasih itu yang mengalir secara alami dari dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.